kebijakan ini juga dilihat dana ini tidak bisa dianggap tidak meskipun dibandingkan negara lain ini tidak terlalu besar, tetapi ini besar untuk kemampuan fiskal kita. Hanya orang tetap melihat di antara 150 triliun itu lebih mementingkan ekonominya dibandingkan manusianya karena 74 triliun tercermin untuk perlindungan kesehatan. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa pemerintah lebih mementingkan ekonomi daripada manusianya? Yang pertama tentu saja bahwa kalau kita lihat angka 405 triliun itu, kalau kita bandingkan dengan APBN 2020 dari sisi belanja sekitar 2.500 triliun, maka kan kemudian itu hampir mendekati sekitar 17-8%, 17-18% dari APBN kita gitu. Saya rasa kita melihatnya dari situ biar lebih seimbang ya, yang dipergunakan untuk tambahan belanja ataupun pembiayaan anggaran dalam penanganan COVID-19 itu. Dan sorry, oke. Dari 405 triliun, sorry Bung Arief, 405 triliun yang digelontorkan, kan 110 perlindungan sosial, 70 triliun, insentif pajak, stimulus kredit usaha kecil, 150 triliun restrukturisasi kredit. 3 yang terakhir ini kan menjaga supaya ekonomi ini nggak semakin terpuruk. 75 triliun itu untuk kesehatan. Dibanding yang lain ini dianggap lebih kecil. Makanya kemudian orang melihat lebih mementingkan ekonominya daripada manusianya. Saya rasa enggak ya, kalau kita lihat dari sisi pembiayaan secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari sisi model kurva gitu ya, kan satu kita ada sisi agar kemudian kesehatan dan keselamatan daripada masyarakat dan warga negara itu yang utama, dan itu dipersiapkan misalnya untuk tenaga medis, belanja penanganan kesehatan, perbaikan terhadap rumah sakit, itu kurang lebih sekitar 75 triliun. Tetapi dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, maka kan kemudian kan pemerintah juga harus hadir untuk memikirkan bagi mereka yang selama ini misalnya mendapatkan pendapatan yang tidak tetap, seperti halnya buruh harian, pedagang pasar dan lain sebagainya, dan itu kan harus disiapkan pendanaan bagi mereka. Itu yang kita sebut dengan social safety net. Kemudian yang ketiga, bagi para pedagang-pedagang usaha kecil menengah ataupun usaha yang lain yang terkena dampak, misalnya restoran, angkutan, dan juga pemerintah kan harus hadir. Maka kemudian ada kebijakan terhadap penurunan tarif pajak sementara bagi mereka, dengan harapan kan kalau misalnya mereka tidak operasional berarti kan karyawannya juga nggak operasional, dan kita harapkan itu nggak terjadi PHK. Jadi dalam pembatasan sosial skala besar dengan work from home itu masyarakatnya sehat, tetapi juga secara ekonomi juga tetap bertahan. Jadi pendekatannya pendekatan yang seimbang, tapi yang paling utama sekali lagi tetap adalah kesehatan. Oke, berapapun dana yang digelontorkan oleh pemerintah, selama misalnya proses penularan itu masih bisa terjadi, seperti itu tidak akan bisa cukup dananya. Kita mendengar berbagai kajian bahwa kalau ini tidak ada intervensi pemerintah dengan ketat, masih jauh lebih besar yang akan tertular. Pertanyaan saya buat Bung Arief Budimanta, kita sebenarnya siap nggak dengan lonjakan pasien yang tertular? Karena begini, kita sebelumnya dan juga sekarang masih ada kesangsian, sebenarnya data yang dikeluarkan bukan data real. Yang pertama tentu kita tidak berharap ya sebagai sebuah bangsa ada lonjakan pasien yang tertular ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Maka sejak awal Pak Presiden sudah mengambil sikap pembatasan sosial skala besar itu. Dan itu memang bukan hanya kerja dari pemerintah semata ya. Yang paling utama lagi itu adalah disiplin dari kita semua warga negara Republik Indonesia. Dan kita tahu bahwa di dalam pembatasan sosial skala besar itu tetap ada harus aktivitas ekonomi yang mendukung kehidupan yang harus jalan. Misalnya
logistik, untuk kebutuhan makanan dan minuman. Para petani juga kan juga harus terus bekerja kalau waktu misalnya lagi Betul, betul Bung Arief. panen, Itu kemudian kita urusan sepakat. keuangan. Itu kita sepakat. Meskipun kalau manusianya sakit, manusia yang dikasih dana itu juga tidak bisa bekerja kalau dia sudah Betul. tertular corona. Ya artinya yang pertama tentu seperti kami sampaikan tentu kita tidak berharap ada lonjakan. Tapi kita juga bersiap terhadap skenario-skenario yang mungkin terjadi. Atas dasar itu misalnya disiapkan Wisma Atlet. Wisma Atlet itu saat ini dari data yang ada misalnya dari 2.400-an kapasitas tempat tidur yang disediakan untuk isolasi itu yang terisi mungkin belum sampai 30%-nya sampai dengan saat ini kalau kita dengar laporan yang terakhir gitu. Kemudian pada sisi lain kalau misalnya juga terjadi lonjakan, pemerintah juga sudah menyiapkan misalnya yang ada di Pulau Galang yang kemarin juga kita sudah melihat apa yang kemarin kan Presiden juga sudah mengunjungi di Pulau Galang, sudah ada infrastrukturnya. Meskipun itu juga menjadi pertanyaan, semoga tenaga-tenaga medisnya juga tercukupi karena sudah ada belasan juga tenaga medis yang meninggal karena corona. Sebenarnya kita tidak berharap ada penambahan jumlah atau lonjakan pasien corona yang lebih besar lagi.